Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siswi dan siswa kelas 4 semuanya, bagaimana kabarnya? Tetap semangat kan ya? Oke, untuk pekan ini Ustadz akan sampaikan materi yang pertama yaitu penyebab cedera pada olahraga. Oke, untuk penyebab cedera pada olahraga yang pertama yaitu melakukan aktivitas rutinitas secara berlebihan. Nah, ketika kita menemukan jenis olahraga yang disukai, seringkali kita tergoda untuk fokus pada jenis olahraga tersebut dan sering juga mengabaikan latihan yang lain dengan melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang setiap berolahraga. Kita hanya mengikutsertakan otot dan sendi yang sama. Hal ini beresiko menimbulkan cedera berulang dan membuat olahraga menjadi kurang efektif. Oke. Kemudian yang kedua, alat dan fasilitas yang tidak memadai. Salah satu penyebab cedera yang cukup sering yaitu menggunakan alat dan fasilitas yang tidak sesuai kebutuhan kita. Seperti kita bermain sepak bola, kita menggunakan bola yang tidak standar, gawang seadanya, kadang berupa batu, kayu, bilahan bambu, dan lain-lain. Lapangan yang tidak sesuai, misalnya permukaannya tidak rata, banyak lubang, becek, dan rumput yang tinggi juga ternyata berefek memungkinkan untuk lebih terjadi seringnya terkena cedera. Oke. Untuk yang ketiga, yaitu berolahraga dengan cara yang salah. Melakukan olahraga yang dengan cara atau teknik yang salah merupakan kesalahan umum yang banyak dilakukan dan berpotensi menimbulkan cedera. Agar kita selalu memastikan cara olahraga yang dilakukan sudah tepat, sebelum melangkah ke tahapan latihan berikutnya, yaitu kita melakukan dari aktivitas yang ringan dulu. Misalnya lari, maka larinya dimulai dari latihan lari kecil. Kemudian baru selanjutnya lari dengan kecepatan yang penuh atau kencang. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya pemanasan. Oke, pemanasan adalah hal terpenting dalam semua jenis olahraga apapun. Namun, masih banyak juga orang yang belum melakukannya secara tepat dan menganggap hal itu kurang penting. Melalui pemanasan, suhu tubuh akan meningkat. Otot dan sendi pun menjadi lemas dan lentur dan siap untuk diajak aktivitas yang cukup berat. Oke, untuk yang kelima adalah aktivitas yang terlalu sering tanpa istirahat. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah berolahraga. Itu benar. Namun jangan salah. Olahraga yang terlalu sering tanpa jeda atau istirahat juga bisa berpotensi menjadi masalah loh atau cedera. Pastikan untuk tidak melewatkan sesi peregangan setelah berolahraga dan pertimbangan menggunakan terapi hangat atau dingin sebagai bagian dari pemulihan. Setelah itu, pastikan otot dan sendi tetap luas ya. Untuk materi berikutnya yaitu jenis-jenis cedera. Yang pertama yaitu kesleo atau terkilir. Peregangan kaki sering mengalami cedera karena inilah tempat tiga tulang bertemu. Biasanya ketika sedang berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata, melakukan gerakan yang berlebihan seperti tidak memakai teknik yang betul, jatuh atau mendarat pada posisi yang salah, kurangnya pemanasan, dan perlengkapan yang tidak tepat. Hal ini berefek pada pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Ya. Yang kedua, kram otot. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga, kram akan muncul pada kaki. Nah, ketika kram menyerang, otot mengalami kontraksi tiba-tiba sehingga akan menyerasakan nyeri dan bagian tubuh yang terserang kram akan sulit untuk digerakkan selama beberapa detik atau beberapa menit. Jangan remehkan kram otot loh.
Kram otot bisa mengancam nyawa jika ini terjadi saat kita berenang. Karena apa? Karena Anda beresiko tenggelam. Ketika kalian kram, sebaiknya lakukan peregangan kecil untuk merelaksasi otot kembali. Oke. Kemudian yang ketiga adalah memar. Hal ini terjadi ketika tubuh kita berbenturan terhadap sesuatu yang keras. Misalnya, kepala kita kebentur meja, terkena pukulan, dan lain-lain. Kemudian, yang keempat adalah lepuh atau melepuh. Kulit yang melepuh biasa terjadi ketika misalnya memakai sepatu yang terlalu kecil atau kekecilan, terkena air panas, atau terkena minyak panas. Kemudian yang kelima yaitu luka lecet. Hal ini terjadi ketika kulit tubuh kita bergesekan terhadap permukaan kasar. Seperti ketika kita jatuh dari sepeda, jatuh karena lari-lari, ataupun aktivitas yang lainnya. Oke, itu saja materi dari Ustadz. Selamat merangkum. Jangan lupa ditulis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.